Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini adalah hari pertama kita ya KBM dan sudah menggunakan buku paket. Nah, gue mengharap liburan kemarin di semester 1 membuat kalian kondisinya lebih fit, lebih semangat, dan juga kalian lebih rajin lagi ya di semester kedua ini, karena kan semester kedua ini menentukan kita untuk menaikkan kelas. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini atau kalian mendengarkan materi yang akan Mbak Ima sampaikan, jangan lupa kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rizki serta kefahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini Bu Emma akan memberikan materi kalian di buku paket kalian ya, tema 5 itu tentang cuaca. Karena ini hari ini jadwalnya bahasa Indonesia. Kalau sudah, silakan kalian buka buku paket kalian di halaman 3. Di sana nanti ada tugas kalian, ayo membaca ya. Membaca teks tentang perubahan cuaca. Nah, nanti dari teks tersebut kalian bisa menggarisbawahi kata-kata yang sulit atau kalian yang tidak mengerti. Contoh misalnya di paragraf atau ini baris ke berapa ya, ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di baris kelima misalnya ada kata petir. Apa itu petir ya? Nanti kalian boleh lihat atau cari kata-kata yang sulit yang kalian itu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Caranya kalian bisa download aplikasi atau kalian bisa juga cari di Google ya, kata-kata yang menurut kalian misalnya sulit. Petir itu apa sih? Kilat itu apa sih? Jika kalian tidak tahu, kalian boleh menggarisbawahi dan kalian catat di buku tulis kalian agar kalian menambah kosakata yang menurut kalian itu kalian tidak mengerti artinya. Jadi kalian bisa tahu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian silakan membaca di halaman 3 sampai dengan halaman 4 ya. Nanti di sana kalian di halaman 4 ini juga ada tentang pengertian cuaca. Apa sih arti cuaca itu sendiri? Cuaca itu sendiri adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Jadi tempatnya bisa di mana saja dan waktunya bisa kapan saja. Nah, itu dinamakan cuaca. Nah, biasanya cuaca ini waktunya cukup singkat atau tidak terlalu lama ya. Misalnya seperti cuaca hujan. Jika misalnya di sini hujan, misalnya kan nggak sampai berhari-hari hujan terus. Nah, itu namanya cuaca hujan. Nanti bisa juga paginya cerah, lalu siangnya hujan atau mendung. Nah, itu namanya cuaca. Tapi ada yang namanya keadaan rata-rata cuaca itu yang lama banget, itu nanti namanya iklim. Kita akan belajar di materi berikutnya ya. Nanti kalau kalian sudah membaca di halaman 5, kemarin kalian sudah boleh meminta untuk menulis ya simbol-simbol yang kemarin kalian pelajari itu di video. Kan boleh meminta suruh catat simbol-simbol apa saja tentang yang ada di macam-macam cuaca itu, lalu apa saja tanda-tandanya kalian tulis di buku tulis. Kalau sudah, ini nggak usah kita isi lagi ya, karena kemarin sudah kita kerjakan. Lalu kita buka di halaman 17. Nah, coba kalian buka halaman 17 kalian, lalu kalian baca. Nah, di sini juga sudah ada macam-macam cuaca dan juga sudah ada tanda-tandanya ya. Jadi kayak pengertiannya sudah ada, tanda-tandanya juga sudah ada. Nah, nanti kalian baca dengan teliti apa perbedaan misalnya cuaca cerah dengan cuaca berawan. Apa perbedaan cuaca cerah dengan cuaca berawan? Nah, kalau di sini arti cuaca cerah adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan langit tidak berawan. Artinya pada cuaca cerah ini dia awannya itu nampaknya hanya sedikit ya, makanya dia dikatakan keadaan langitnya tidak berawan. Sedangkan cuaca berawan sendiri itu adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan langit diliputi awan cerah. Artinya walaupun ada matahari tapi dia ditutupi sedikit diliputi dengan awan-awan. Nah, itu adalah perbedaan dari cuaca cerah dan cuaca berawan. Begitu juga nanti dengan cuaca mendung dan juga cuaca hujan. Silakan kalian baca di halaman 17, jangan sampai dilewati ya, karena ini materi yang wajib kalian ketahui. Lalu kita buka lagi di halaman berikutnya, yaitu halaman 25.
Di sana ada kisah atau cerita ya, kita kan baca cerita juga tentang sang angin dan matahari ya. Nanti kalau kalian sudah membacanya dengan teliti, atau misalnya Bu, saya bosen atau gimana membaca ininya, coba tolong dalam hati kalian itu kalian niatkan kalian belajar itu untuk menambah ilmu ya. Terus kalian juga belajar itu untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang tua kalian. Karena apa? Kalau kalian belajar untuk diri kalian sendiri, insya Allah ilmu yang kalian dapat itu akan bermanfaat juga untuk diri kalian, dan juga kalian itu bisa mengerti apa yang kalian pelajari. Nah, kalau kalian misalnya malas membaca, Bu Ema akan bacakan sedikit nih ya, cerita tentang sang angin dan matahari. Dengarkan baik-baik ya. Hari masih pagi. Angin dan matahari berdebat tentang siapa yang lebih kuat di antara mereka. Aku yang paling hebat di antara kalian. Lihatlah, aku bisa meniup semua awan yang bertebaran di langit, kata sang angin sambil meniup sekumpulan awan hitam yang tengah berarak di langit. Mendengar kesombongan sang angin, matahari tertawa keras. Hahaha, kalau cuma seperti itu kemampuanmu, jangan sombong dulu. Aku jelas lebih hebat darimu. Aku bahkan bisa memanaskan air laut di bumi, sehingga menguap ke langit dan berubah menjadi awan. Seru matahari tak mau kalah. Pada saat mereka sedang berdebat, lewatlah seorang pemuda dengan memakai jaket tebal karena kedinginan. Angin lalu berkata, aku dapat ide. Siapa di antara kita yang bisa melepas jaket yang dipakai pemuda itu? Dialah yang menjadi pemenang. Matahari setuju. Oke, kita lanjut ya. Matahari setuju. Angin yang memiliki ide tersebut mendapat kesempatan pertama untuk membuktikan kehebatannya. Ia meniup berbagai arah dengan seluruh kekuatannya. Tujuannya agar jaket yang dikenakan pemuda itu lepas dari tubuhnya. Namun, semakin keras angin meniup, semakin dingin yang dirasakan pemuda itu, dan ia semakin merapatkan jaketnya. Sang angin kelelahan karena kehabisan tenaga. Giliran matahari mencoba kekuatannya. Matahari keluar dari balik awan dan mulai menyinari bumi. Pemuda itu merasakan tubuhnya hangat dan lama-lama merasa berkeringat karena panas yang dikeluarkan matahari. Lama-lama pemuda itu melepaskan jaketnya karena merasa kegerahan. Angin merasa tidak percaya matahari mampu memenangkan perlombaan itu dengan sangat mudah. Ia akhirnya mengakui kehebatan matahari. Sang angin merasa malu karena merasa sudah bersikap sombong. Ia meminta maaf kepada matahari dan berjanji akan menjadi teman yang baik dan tidak sombong lagi. Jadi ya, dari cerita yang tadi dibaca itu ada pesannya bahwa kita ini sebagai manusia juga tidak boleh bersikap sombong. Karena dengerin ya, kalian itu setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, karena ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian membaca itu, kalian silakan menjawab pertanyaan di halaman 27 ya. Yang ini silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang tadi kalian baca. Kalau sudah, kita akan lihat di halaman 29 ya. Di halaman 29 itu ada teks juga tentang mengapa cuaca bisa berubah-ubah ya. Nanti kalian baca lagi teks tersebut. Lalu di sana ada mencari kosakata. Jadi kalian nanti di sini mencari kosakata atau arti dari kosakata ini di kamus KBBI ya. Apa itu KBBI, Bu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Caranya kalian bisa mendownload aplikasi KBBI atau kalian bisa mencari di Google. Caranya misalnya cuaca nih, misalnya di sini. Tulis aja tuh di Google kalian itu, tulis arti dari cuaca menurut KBBI. Ya, nanti keluar tuh secara langsung. Nah, kalau sudah, nanti kalian silakan lanjutkan di halaman 47 ya. 47 di sini juga ada cerita tentang hujan dan petir ya, atau bacaan tentang hujan dan petir. Lalu kalian setelah membaca jangan lupa kalian isi juga materi di dalamnya. Ada soal-soal ini di bawahnya ya. Apa itu perbedaan petir dan kilat ya. Silakan kalian jawab di buku paket. Kalau misalnya tidak muat, silakan kalian tulis di buku tulis ya. Seperti biasa, nanti jangan lupa sertakan
hasil foto kalian, pokoknya jawaban kalian itu difoto harus jelas supaya Bu Emma bisa menilai dengan baik ya. Kalau sudah, ini kalian di halaman berikutnya, karena ini kita akan menghabiskan satu subtema ya, jadi kalian boleh mengerjakan latihan akhir ini ya. Untuk materinya yang kalian kerjakan itu hanya bahasa Indonesia aja ya. Di sini kan ada bacaannya bahasa Indonesia, berarti kalian menjawabnya hanya bahasa Indonesia saja, karena hari ini kita materinya atau jadwalnya tentang bahasa Indonesia. Sampai kalian di bagian ini di halaman 52 ya, akhir itu sampai halaman ada ini hotnya nggak usah, nanti Bu Emma kasih tahu, sampai di halaman 56 khusus pelajaran bahasa Indonesia saja yang kalian jawab dengan baik. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Bu Emma harap kalian bisa mengerti tentang pengertian cuaca, lalu macam-macam cuaca, tanda-tanda cuaca, perubahan cuaca, apa saja yang mempengaruhi ya. Nah, sekarang Bu Emma akan berikan rangkuman sedikit tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang berkaitan tentang cuaca ya. Sekarang yang kita hari ini sering kita rasakan itu adalah tiap hari kita merasakan kurang lebih Bu Emma rasakan sih kalau di sini seringnya cuaca itu hujan ya. Beberapa hari terakhir ini cuaca di sini hujan. Nah, itu biasanya ditandai dengan awan gelap, lalu langit itu langitnya tampak gelap juga, begitu udaranya terasa dingin. Nah, itu menandakan ciri-ciri atau tanda-tanda cuaca hujan ya, akan turun hujan. Nah, nanti kalian silakan kerjakan latihan yang ada di buku paket ya, sesuai dengan arahan Bu Emma tadi, dan jangan lupa kalian baca dengan teliti. Kalau perlu hal-hal yang penting yang ada di buku paket kalian garis bawahi ya, agar apa? Agar mempermudah kalian dalam membaca ulang ketika nanti kalian akan menghadapi ujian ataupun ulangan. Dan juga kalau misalnya kalian memang rajin, menurut Emma kalau misalnya rajin nih, kalian lebih baik menulis, punya buku tulis itu untuk rangkuman, khusus rangkuman. Biasanya rangkuman itu tentang apa aja sih Bu Emma? Tentang arti, pengertian. Misalnya materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang cuaca, pengertian cuacanya. Kedua, macam-macam cuaca, ada apa aja tadi? Ada mendung, ada cerah, ada berawan, ada hujan. Kalian tulis tuh di buku tulis kalian. Terus apa aja tanda-tandanya? Kalian tulis juga. Kenapa? Karena itu sangat penting ya. Nanti kan kalau misalnya di ujian pasti akan keluar ya, salah satu dari soal-soal yang tadi. Kemudian yang kata-kata yang sulit. Nah, kalau kalian misalnya ketika membaca tidak menemukan arti kata tersebut, kalian boleh mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau kalian misalnya punya di handphone kalian cukup untuk mendownload aplikasi KBBI, silakan kalian download. Tapi jika tidak, kalian bisa mencarinya arti tersebut di Google ya, di Google aja kalian tulis nanti. Misalnya arti dari kata misalnya petir, kalian tulis saja arti kata petir menurut KBBI, nanti langsung keluar itu ya. Nah, sekian dulu materi bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerjakan soal latihan yang ada di buku paket. Gue mengharap dengan kita masih belajar online atau daring ini, kalian tetap semangat ya. Jangan jadikan kita ini walaupun di rumah saja tidak ada Bu Emma yang melihat, atau tidak ada Bu Neneng atau siapapun guru-guru kalian. Jangan jadikan kalian jadi ntar aja, nanti aja atau apa. Bu Emma harap kalian ini kan sudah kelas 3, jadi anak-anak yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan juga kalian harus bisa mengerti apa yang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.